Pementasan teater komedi satir Korea oleh Studio Lembang. Sutradara Yusri Iza. Pimpinan produksi Syarah Laksmi. Art Director Muhammad Al Syahrul Hasan. Storyteller dan Scenografi Estetika Esto Teater Pamit. Co-producer Peta Sonia Putroso. Pemain Ryan, Simon, Rehan, Alif, Sherly, Diko, Yusufin, Dea, Wilson. Lighting, Arifin. Make up, Oki. Artistik, Gopal, Bayu, Ita. Musik, Gali, Cendro, Ubaidillah. Dendam. Koreografer, Oki, Reka. OST musik, The Suara. Pementasan opera komedi satir yang bercerita tentang suatu desa bernama Sugiwaras. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi seluruh warga desa Sugiwaras. Terima kasih telah memilih saya menjadi kepala desa di desa Sugiwaras ini. Saya berjanji akan menjadikan desa ini Gemaripa Lojinawi. Bapak Tengkem Kartoreharjo. Dan lagi, apapun yang kalian inginkan pasti akan saya kabulkan. Dan misi saya adalah bekerja untuk rakyat. Sekarang kita persembahkan, kita saksikan bersama-sama pesta rakyat ini dengan biduan yang tak kalah cantik. Badannya nggak kalah bahenol. Seperti burung prit. Siapa lagi kalau bukan
gatel segala. Dibeliin atau enggak? Tunggu, ya jelas dibeliin loh, Mae. Ayo. Mae minta berapa toh? Siji, loro, telu, siji lawan telu. Iya, Mae. 20 makanan. Tak beliin berkarat-karat. Iya. Kurang lek siji loro itu. Nah, terus minta berapa? 10 jarine 20 di kaki. Waduh, kabeh digane kabeh. Aduh. Iya toh? Apa? Kan asetnya Pak itu banyak toh. Benar. Nanti kita pergi ke Taman Wahyu. Wahyu Rejo. Namanya 25 karat. Selamat malam. Pak Waduh. Jurwati. Selamat malam. Selamat malam Pak Bisa. Ya ampun, sudah lama gak ketemu. Iya bener banget. Gimana kabarnya gimana? Iya tentu saja sehat. Syukurlah. Sama Pak Bisa. Oh iya. Tapi mau minum apa Pak? Ada teh, ada jamu, ada jus, atau jamu tua? Hot mineral ya. Tapi ada teringat apa ya? Terima kasih ya. Dua. Tuyo petak. Awas air tiba. Kok pintar ini bisa aja ya Pak? Don't forget. Last one. Oke. Nggak iso Inggris loh Pak. Dua lagi kepala desa duduk kepala Inggris main. Gak pakai gula sawah aja. Memang ya kalau longsor gede itu harus dijaga dengan baik. Oh iya bener. Aku ngomong sama Pak Vincent nih penonton ya. Penggede ini omongannya itu kadang tuin gitu. Tapi aslinya ya maknanya biasa aja. Harus toh Pak Widodo. Kalau nggak gitu apa gunanya undang-undang ini dibuat toh ya? Ya untuk pengatur rakyat toh Pak, biar aman, tentram dan sejahtera. Itu Pak, itu jawaban anak kelas 4 SD loh, Jun. Terus apa dong Pak Bisa? Nggak tahu loh. Gimana? Itu semua dilakukan untuk membuat rakyat itu tuh ya, rakyat ini loh semakin pusing. Lah kalau mereka pusing, kita sebagai penggede yang semakin untung lah. Benar sekali. Hidup ini tuh cuma perkara untung dan rugi ya. Itu aja kok repot tuh ya. Ya, saya buatkan ini. Oh iya. Pak Vincent kawan lama ini. Sudah lama gak bertemu. Mau duduk dulu. Pak Vincent mau duduk sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang mana saja. Oh, yang sama saja. iya, usulnya sama, Pak. Sini saja. Gila penontonnya. Pak Binsar ini loh ya. Pak Binsar ini wawasan politiknya itu ngeri banget ya. Aduh. Sampai nggak bahaya lah, Pak. Lah kalau nggak gitu, Pak Widodo nggak bisa jadi kepala desa seperti sekarang loh. Ya jelas. Saya tidak pernah melupakan jasa-jasanya Pak Binsar. Pak Binsar ini ya sebagai orang penyumbang terbesar dana kampanye saya. Aduh, gawat lah saya bisa lupa. Pak Widodo ini bisa-bisa saja. Tapi memang Pak Widodo ini itu adalah orang yang paling cocok untuk memimpin warga desa Sugiwaras ini. Begitu loh Pak Binsar. Coba dilihat.
penampilannya rapi, gaya bahasanya sopan sekali, disegani oleh seluruh warga desa Sugiwaras tercinta. Dan satu lagi, ini yang tidak ada di semua pemimpin. Oh, apa yang memimpin desa ini? Apa itu? Wajahnya Pak Widodo ini ciri khas sekali. Bagaimana toh, Pak? Yo kas desa toh, gimana toh Jeng? Jadi kalau Pak Widodo ini mau korupsi, ya gak bakal ketahuan sama warga. Belum kok ngomongin korupsi dan dihari Pak. Bercanda. Pak Binsar, mungkin Pak Binsar ada yang ingin disampaikan, Pak Binsar. Kritik dan saran mungkin Pak. Ya biar suami saya ini jadi kepala desa nanti bisa awet ya Pak. Sekiranya awet tanpa formalin gitu. Makanya itu Pak ya seperti ini saya. Iya. Wah, kalau saran itu nggak ada, Jeng. Tapi kayaknya ada satu. Ada ininya. Cemas tuh. Mungkin boleh kasih gratis gitu loh Pak. Gratis kayak ongkir gitu loh Pak. Boleh promosi Pak. Gratis. Iya. Waduh, mental bangsa terjajah ya seperti ini. Lihat itu loh, mintanya tuh, tuh, gratis, ya loh. Loh ini juga gratis, ya loh. Itu juga semuanya gratis. Aduh. Nah, mungkin dikasih pengurangan atau potongan begitu Pak. Dikasih potongan harga. Apa itu Pak? Diskon Pak, dikasih diskon. Diskon. Ya, tenang saja, Jemwati. Itu semua tergantung dengan strategi politiknya saja. Ya Pak Binsar, strategi politiknya mungkin bisa dijelaskan bagaimana ya? Gini loh, Jen, Pak Widodo. Ya. Warga desa Sugiwaras tercinta ini loh, sudah gak asing kok sama yang namanya Mbak Kusno. Ya, hanya Jemwati. Jadi saya yakin kalau masalah suara itu pasti ada di tangan Pak Widodo tercinta. Berarti sudah tenang Mas Himbato ya Pak? Iya. Jadi jangan khawatir. Ya, Tapi begini, ada satu yang sepertinya sulit, satu yang penting. Sini. Gini Pak. Sepertinya Pak tahu apa yang mau dibicarakan Pak Binsar ini. Pak Widodo ini kan sekarang sudah jadi kepala desa Sugiwaras ya. Jadi ya pasti masih ingat toh sama kesepakatan yang kita buat beberapa bulan yang lalu. Ingat dong Pak. Waktu itu kan ada 2 pilihan ya dong. Nah, saya itu memilih pilihan yang pertama Pak. Karena gimana ya Pak? Saya sudah punya calon buat staf-staf saya itu di kelurahan Pak. Ya tapi Pak, gini ya Pak. Gimana Pak? Saya itu masih belum boleh modal. Aduh, mau dikasih penambahan sedikit, dikasih jeda waktu sebentar. Begini Pak Widodo, Jemwati, saya itu butuh modal cepat untuk usaha saya di kota. Tapi tenang, tidak usah khawatir. Pak Binsar akan berikan penangguhan, tenang saja. Pak Binsar kan baik toh ya. Pak Binsar akan berikan penangguhan. Tapi bunga akan Pak Binsar naikkan 25%. Itu sedikit kalau dibandingkan sama semua aset-aset yang nanti ini akan jadi punya Pak Widodo. Sebentar.
jodoh ya toh? Nggak tahu itu. Ini loh Pak E. Pak Binsar itu yang jadi care. Aduh, waduh. Mak kok diambil pusing? Ya tinggal dijadikan aja kok. Aduh, nggak gitu, Mae. Gini loh, kalau semisal Pak Binsar kan Mae tadi minta yang kuning-kuning. Lah itu nanti semua proyek itu bakal dipegang Pak Binsar. Pak E gak dapet jatah, Mae. Gak bisa beli kuning-kuning. Cumati, Pak Widodo itu kan sekarang jadi kepala desa toh? Ya pasti butuhkan orang yang bisa mensupport dengan sangat baik. Ya mungkin bisa dipertimbangkan ya toh. Pak E, wes, udah lo wae Pak E. Nanti kalau ada apa-apa sama warga desa, Pak E itu main politik dan gak akan ketoro. Karena dengan muka desa Pak E ini, mungkin seluruh warga desa Segidara Paras akan setuju dan akan tahu kalau Pak E itu bekerja dengan tulus, ya lah. Mae, tapi kan banyak pertimbangan. Pak E, sudah cukup, terima saja Pak E. Gimana kok repot toh? Bagaimana Pak Widodo? Sudah terima saja toh, gitu aja kok repot toh ya. Gini Pak, gini. Kalau semisal saya pilih pilihan yang nomor 2. Itu saya tuh main Pak ini ngomong. Jatuh nanti, masih Pak E. Nah, semisal aku pilih pilihan nomor 2, nanti semua utang-utangku gimana kalau Pak Binsar? Semua hutangnya? Yo aman toh Pak, aman. Aman? Aman piye maksudnya Pak? Aman itu ya berarti lunas. Lunas, lunas, lunas. Dibilang gimana itu kok lagi? Anak esmen gue makanya copong. Waduh. Baik Pak. Saya pilih kesepakatan nomor 2 saja. Tapi ingat Pak, sesuai kesepakatan kita, sesuai perjanjian kita kawan. Iya. Jangan lupakan perihal solidaritas.
siapa yang gede? Yang bisa musahin bro. Seperti yang benar. Desa kita ini. Bes ini hai. Mending sekarang kita ke Pak Kades untuk meminta solusi. Gimana Ju? Ayo berangkat. Desanya Sugiwaras. Desanya Sugiwaras. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan yang tercinta. Langsung aja ya. Semalam itu saya mendengar perihal gangguan, ketidaknyamanan tentang keamanan dan ketertiban di desa kita ini. Gini aja langsung. Mungkin dari warga-warga sekalian ada yang mau menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, monggo dipersilakan. Sebelumnya saya mohon maaf Pak ya, karena saya itu mengumpulkan warga tanpa izin pamit dulu. Lalu katanya kami emergensi ya Pak. Emergensi. Kemudian saya kumpul sama Jarwo kan kemarin lomba Pak. Jarwo itu menemukan kakinya sedang nangis.
musuh, dendam, ataupun semacamnya. Nah, ini sudah jelas kalau di desa kita ini sedang diterang oleh hal-hal goib yang tidak kasat mata. Iya, bahaya ini. Mungkin pada saat itu Gue Gombel sedang berlari menguasainya dengan paksa. Bahaya kan? Bahaya. Jadi, bukan, Gombel itu kan tidaknya. Jadi cuma ada di pikiran kita saja. Cara bapak kita dulu itu menakut-nakuti kita kalau bermain sampai larut malam, ya kan? Karena dulu itu kan negara kita itu sudah baik-baik saja, loh Pak. Masih banyak ini penculikan, tentara rombongan, kan? Terus banyak petrus, kan? Terus nanti tunggu ada komunis. Tapi pikirannya harus cerdas. Harus lebih orang-orang kota. Kemudian tidak kemana omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gini loh, kamu tuh kamu itu ngomong komunis, ngomong petrus, penontonnya paham toh? Dimana kau temukan kain itu? Saya menemukannya di jembatan pihak kali gede. Wah, iya. Memang Pak. Beberapa kali memang saya pernah temui beberapa kecelakaan di daerah jembatan tersebut. Kenapa? Itu sebenarnya adalah suami adik saya. Semenjak kejadian itu, adik saya memutuskan untuk tinggal di kota. Kasus itu memang tidak tersebut secara luas karena memang kami sembunyikan, Pak. Karena sebab itu saya tahu, Pak, ketika kita itu lebih yang Ini berarti tandanya ini sudah sangat-sangat darurat Pak. Kita harus ambil langkah bagaimana cara mengatasinya Pak Widodo. Nah, ya benar Pak. Memang di jembatan itu memang angker Pak. Karena jarang ada lewat situ. Tapi kalau diberi saja lampu-lampu ataupun percobaan tidak akan angker lagi Pak. Karena sebenarnya jembatan itu adalah penghubung terbaik antara desa dengan kota. wah, Biar saya kalau ngebeli cewek saya tidak terlalu terputer gitu. kalau benar, Pak, kalau akses baik, semakin baik, semakin bagus. Tak diskusi no, ambil dua di dunia istri, dunia mobil kamu. Jatuh di bangun jembatannya, aduh. Ngopo mae, aduh. Sebentar Pak Ed. Tapi Pak Ed, kalau jembatannya jadi, kan usaha kita dengan perserikatan kelompok 9 Komodo Siko Awit kan harusnya terbaik ya loh. Jadi Siko Awit bisa ngambil panen tembakau lebih banyak dari itu biasanya ya loh. Enggak ngono tapi iki proyek pertama ya Pak. Pak kamu harus proyek iki lho. Pak besok sawah. Aduh gimana ini Pak?
Bagaimana ini? Aduh, saya bingung Pak Binsar ini penat pusing. Tenang Pak, tenang. Nanti biar saya saja yang bicara sama warga ya. Oke, ya. Para warga semuanya. Begini. Setelah saya berdiskusi dengan kepala desa kita tercinta dan juga Junwati, maka kami bersepakat untuk membangun proyek jembatan tersebut. Kita lakukan untuk kemakmuran desa kita tercinta. Kalau begitu sekarang silahkan melanjutkan aktivitas ya. Ya apa ini? Ngomong-ngomong dibangun jembatan. Aku ora tau bangun proyek-proyek ngono kuwi lho. Biasane sawah macul. Ya Allah. Ya Allah, gak ngono wae. Wah, semisal proyek jembatan iku gagal yo. Iku kok harta tata bahkan nyawane Pak iki bakal dadi ancamane. Aduh. Pak Widodo, coba dilihat Pak. Iya. Kaget. Nanti dulu dibuka. Aduh, si kakek. Siapa? Tenang saja, Pak. Tenang saja. Proposal pembangunan jembatan tiap kali genjing. Pak Widodo, saya sudah bekerja sama dengan para kenalan dan juga link investor saya di kota. ACC ini tinggal menunggu tanda tangan dari Pak Widodo saja. Proposal itu. Memang hebat. Memang Pak Binsar itu ya cara yang cerdas, yang inovatif, langsung ada solusinya. Hebat sangat Pak. Iya. Jos. Tapi Pak, kira-kira siapa ya yang akan mengerjakan proyek? Waduh, kalau saya ya nggak berani loh Pak. Ini mengerjakan proyek ya, bukan mengerjakan sawah loh. Aduh. Apa ya? Apa ya? Kalau begitu, biar Pak Binsar saja. Loh. Jadi, pakai terima beres saja. Ya, pintarnya. Saya sudah sumuni dia. Ini kesalon Monte. Oh, salah. Tak kira berat. Saya Pak. Iya loh, siapa lagi loh Pak Jangan, Binsar? Pak. Siapa dua loh Pak? Gini Pak, gini loh. Saya itu Pak ya, sebagai seorang lelaki, sebagai kepala desa, itu sangat menjunjung tinggi hak dan kehormatan perempuan. Apalagi istri saya loh Pak yang memberikan mandat istri saya. Jadi ya titik, gak ada lanjutannya. Sampai yang pegang proyek ini. Bener Pak. Ya, betul. Wah, bener Pak. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih loh Pak Widodo. Saya berjanji akan menggunakan ini, maksudnya mengerjakan proyek ini dengan sebaik-baiknya. Tapi Pak Binsar, Pak Binsar harus ingat, yang penting apa? Solidaritas.
beres. Masa dia bangun jembatan penghubung antar kota dan desa. Bahan material kok kayak gini, Bul. Nah, lagi kena angin titik, dia udah rusak. Bukannya dulu jembatan ini ditutup karena angker kan? Dulunya jembatan ini kan digunakan sebagai tempat pembunuhan sama pembantaian orang-orang yang ikut barisan ini sama kecap ada komunis. Komunis kan? Tapi punya sejarah yang mengerikan. Gimana caranya? Jembatan ini harus segera dirobohkan. Dirobohkan. Ini loh Kang. Intinya kalau jembatan ini sampai jadi, desa kita nih bakal rusak semuanya. Saya apa sih, Man? Intinya lah, kok Aku dapat info kalau pusat wali kota itu mau dipindah ke desa kita. Nah, desa kita ini mau dirubah besar-besaran dijadikan desa wisata. Desa wisata. Kalau memang desa kita mau dijadikan desa wisata, ya bagus. Sekarang ini lagi viral desa yang dijadikan desa wisata. Konsepnya lo memang bagus. Ada desa ekogri, desa adat, desa budaya. Kalau desa itu memang terjadi, pasti banyak teman desanya kan. Kak, desa wisata, desa eko bohong. Oh, ngerti yo. Nanti kalau desa kita dijadikan desa wisata, nanti pengelolaannya yang ngelola siapa? Yuk perangkat desa sendiri, pejabat-pejabat desa. Loh, jangan kita cuma dijadikan apa? Cuma jadi kacung dan petugas kebersihan. Nah, belum lagi kalau ada dana yang turun dari pusat, terus dana yang dari sponsor, terus dana dari pengunjung. Nanti masuk kantong siapa? Yuk kantong pejabat desa itu. Kak, Sikap. Masalahnya lagi ya, sebelah barat desa kita itu juga mau dibangun
dijadikan pabrik semen. Dijadikan pabrik semen. Mar. Samar. Terus aku nang duwe piye to, Mar? Kalau nggak nganggur, warga desa kita ini nggak punya kebun, nggak punya sawah buat bekerja sehari-harinya. Yo, apa maneh para pemuda-pemuda sekarang ini pasti gak gelem nek jadi petani. Padahal lek gak ono pertanian kota iki gak mangan, yo kan? Tunggu. Kamu ini loh, kok bisa tahu semua hal? Padahal baru datang loh. Bener itu. Aku kan kerja jadi buruh di kota, itu tak bisa itu susah sekali kok kamu. Jadi ya tahu kondisinya itu gimana. Rencana ini sebenarnya sudah disusun sejak beberapa tahun kemarin. Boleh yuk, Man. Ayo, Man. Titipan uang kamu. Uang. Ini titipan uang buat Bu Inggit dari Sakina. Sakina. Saina itu kan sebenarnya dibayar kok, disuruh pergi dari desa, disuruh hilang. Makanya sekarang Saina ini berada di rumah setan kamu. Ya, seperti mitos zaman-zaman itu. Asik. Sambil telanjang di depan Pak Bisa dan para pejabat negara lain. Secara tidak langsung ini Saina dijual. Bahasa-bahasanya Saina dijadikan lonte. Saina mau toh, Man. Ya nggak mau gimana toh Kang. Bu Inggit itu kan sebenarnya punya hutang ke Pak Bisa. Terus Inggit nggak bisa melunasi, diancam mau dijadikan perempuan simpanannya. Ya, akhirnya Saina yang menghadiri secara diam-diam biar Bu Inggit itu tidak dilecehkan begitu saja oleh Pak Bisa. Andai saja warga desa saat itu saling tinggal. Aku gak tahu kok Kata jalur tadi disuruh itu yo Mas. Ya, iki warga-warga yo kabeh nek semisal Sakinah iki bilang, buruk-buruk dijual oleh gombel ngono Mas. Itu artinya warga desa ini sudah masuk sarang laba-laba. Maksudnya pakai apa? Ya, seperti oh ya, kejadian orang gila di zaman dulu itu kan selalu dikaitkan dengan mitos semen gombel toh. Ini pasti kabeh tahu ciri ayo nggak boleh dijual gombel. Nah itu karena di desa kita ini sudah melakukan mitos semen gombel sejak lama. Negara kita ini ya tidak ada yang bisa membuat masyarakat yang percaya pada kebenaran yang sesungguhnya. Kecuali kalau kebenaran itu disampaikan dengan cara lain. Seperti ini, seperti menciptakan mitos atas kebenaran itu sendiri. iya, ternyata ya. Isu mistis ini bisa kerana politik juga ternyata. Terus nggak ada waktu lagi. Sekarang aku titip ini. Ini kamu kasihkan ke Bu Inggit. Apa nyale, Bro? Cek.
hal-hal yang berkaitan dengan jembatan ini, Pak. Seperti yang diketahui, para warga dan para pekerja sekalian mengaku tidak bisa menjalani proyek ini, Pak. Banyak warga yang mengaku melihat banyak bangkai dan darah hewan, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini pasti ulahnya Uli Gombel lagi. Ya mungkin bisa jadi ya Mas. Waduh, saya tahu ada wargaku, bentar. Kalian ini ya, kan kemarin saya sudah adakan ritual adat penyembelihan 2 kepala sapi. Sekarang masih ada aja bilang sajinya kurang, warna gombel. Aduh, pusing aku ini wes gini. Kalian bersihkan seluruh bangkai dan darah hewan itu tadi ya, dan lanjutkan pekerjaannya. Oke, siapa? Ini masalah serius loh, Pak. Oh, nggak bisa. Kalau ini serta-merta dibersihkan begitu saja, Pak. Oh, teman-teman. Kita saja juga belum pulang loh. Kalau kita melanjutkan pekerjaan, terus masih ada darah dan bangkai hewan di material-material kita. Nah, itu sama saja kita tumbal dengan bangkai. Dengan hewan yang disembelih secara adat. Nah, itu namanya kita itu mengorbankan hewan yang tidak bersalah. Waduh, saya tahu ini loh. Kamu itu kok habis dari mana toh? Kok malu kayak orang-orang yang di video TikTok itu loh yo. Sehingga lo punya duit, lo punya kuasa. Tai. Iya jual. Kemarin itu bukannya potongan bajunya Saina yang ditumis sama jeruk. Iya, benar. Itu kan ada darahnya, Pak. Apa jangan-jangan? Ayo. Ya jual. Jangan-jangan memang kurang saja yang tumbalnya nih, Kak. Tapi kita perlu memuda dari desa sebelah. Yang menjadi seperti ini, Kak. Apa nama muda desa sebelah apa? Sesepuh seperti desa sebelah yang hebat-hebat kok. Yang hebat. Ajaib orang-orangnya. Waduh. Aku bisa kan menangani ini. Dan semuanya pasti clear. Tapi ini apa, Hek? Jual apa dijual? Kan jual dengan bener toh. Kan jual pasang susu toh. Susu piro jual? Susu piro? Susu seket. Jadi gini loh, kan jual dengan bener toh. Susu tuh di sebelah sana itu loh. Kan hebat-hebat. Jadi ya pasti keinginan dan doanya udah dikabulkan. Apa mana itu? Itu boleh-boleh saja, Pak. Mengundang sesepuh desa sebelah boleh. Tapi Pak Widodo, yang harus diperhatikan itu bahan materialnya dan alat-alat harus diganti dulu, Pak. Nah, masa kita membangun dengan material-material sisa bangunan warga, terus menggunakan alat-alat pertanian dan perkebunan warga. Yang penting kan bisa dipakai toh. Kita itu bekerja dengan kesadaran sosial, Pak Widodo. Kalau bahan material sama alatnya itu baru, dia cepat selesai. Sebentar. Gini loh, untuk bahan, alat, material itu sudah ada rancangan anggarannya, sudah dianggarkan, gitu. Ya kalau semisal minta diganti itu susah loh. Ini Kak,
dahulu. Pak. Nah, untuk kelanjutannya, saya akan diskusikan dengan Bu Adi selaku istri saya dan juga Pak Binsar. Sudah. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih. Pak Widodo,
aja. Oh, aku pun tidak tahu. Dia itu tidak mengerti apa? Kalau istrinya adalah satu-satunya pemegang harta dan tahta Desa Sugiwara secara menyeluruh. Untuk apa dia tahu? Dia itu kan cuma kacung, cuma budak di sini. Iya toh? Lalu surat-surat itu Sabar sayang, sabar. Sebentar lagi si kampret Widodo itu akan tumbang. Seluruh aset desa telah diurus oleh notaris agar menjadi hak milik keluarga Kusna. tidak sabar ini. Sebentar lagi proyek pembangunan jembatan ini akan menjadi pisau yang akan menyayatnya si kerucil Widodo itu. Widodo itu akan tumbang. Akan berubah. Tapi yang dipimpin. Awas. Andai saja dulu aku tidak dipaksa kawin sama si kampret Widodo itu. Mungkin kita sudah bahagia dengan ibu-ibu. Kita akan menang tuh. Kekayaan desa ini akan kita Tidak sabar. Aku tidak sabar menjadi orang kaya. Jadi orang kaya kan? Pak sudah datang Pak. Mau minum apa? Apa saja? Nggak usah benar nih. Iya. Pak Binsar. Pak Binsar tidak menipu saya, bukan? Menipu, Pak. Bagaimana? Pakai tanya. Gini loh. Kemarin sore seluruh warga desa Sugiwaras itu berkumpul di depan halaman kantor desa. Mereka semua memprotes perihal alat, bahan, dan material yang tidak sesuai, Pak. Sampai itu gimana loh? Oh, masalah itu. Nah, Pak Widodo. Tenang sama dia banget. Pak Widodo ini tidak membaca dengan benar proposal itu kan? Di proposal kan sudah tertulis secara nyata, secara jelas. Tidak ada yang dibohongi. Semuanya, bukti-bukti transfer, foto-foto dokumentasi, semuanya jelas. Hanya saja, seperti kesepakatan kita kan Pak, kalau alat-alat tersebut akan kita jual lagi. Dan keuntungannya kita bagi dua. Oh, sudah saya transfer loh. Jadi rekeningnya Pak Widodo dan juga Jemati. Ya, anggap saja itu adalah dana solidaritas. Sik. Mau mana? Perihal darah dan bangkai yang ada di jembatan Piakan Gedeu. Sampai juga loh Pak pelakunya. Sampai orang yang melakukan itu. Nampak untuk masalah itu nanti biar saya yang tangani. Beres itu sama Pak. Apanya yang beres, Pak? Semua warga protes ke saya itu semua beres. Terus gimana, Pak? Bapak ini kurang ajar ya? Saya yang jadi kena batunya, Pak. Pak, Pak Binsar ini ya? Pak Binsar ini memang keterlaluan. Mai juga gitu. Mai ternyata pengkhianat.
mati. Biarin, biar dia tahu dia ini cuma kacung, bukan kepala desa. Jembatan pihak kali gede kok. Juga investasi Juan. Itu salah satu strategi politik Pak Binsar itu Juan. Betul. Ini pastinya semua keuntungannya dapat dari Pak Binsar semua diperoleh dan Tapi ya apa ya Mas yo? Besok tuh aku janjian be Pak Binsar. Buat tanda tangan. Kalian itu akte Pak Binsar ya apa ini? Itu strategi politik, Juan. Nah, itu strategi politiknya Pak Binsar dan kawan-kawan untuk meraup
sajen yang tumbangnya yang kurang. Saudara-saudara sekalian, besok hari akan diurus oleh Pak Widodo. Besok kita akan sedang bumi lagi. Besok akan pakai-pakai lagi. Selamat
Adin be apa?